Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan saya Didi Hari Setia. Dan hari ini alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatanku ya teman-teman. Apalagi kalau bukan kegiatan seorang emak-emak, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang di rumah-rumah saja teman-teman, gak kemana-mana. Meskipun begitu tetap semangat, selalu happy dan selalu bahagia. Dan hari ini kegiatanku diawali dari lap-lap meja dapur ini, dan nanti dilanjut untuk sapu menyapu gitu ya teman-teman. Karena ini masih pagi, jadi ya bersih-bersih rumah aja lah dulu ya. Bersih-bersih rumah itu enaknya memang ya pagi-pagi kayak gini ya, karena energi di badan itu masih full, masih bagus, pikiran kita pun masih fresh. Dan kalau udah siang itu tuh bawaannya tuh mager gitu ya teman-teman. Dan berhubung kali ini aku bikin dagangannya nggak banyak, karena ini akhir pekan gitu ya teman-teman. Jadi berhubung hari ini aku cepat selesai bikin dagangannya, jadi aku gunain waktu luang aku untuk bersih-bersih rumah kayak gini ya teman-teman. Dan teman-teman di rumah lagi pada ngapain nih? Udah bersih-bersih rumah apa belum? Sudah beberes apa belum? Kalau belum, yuk barengan sama aku biar tambah semangat, dan akunya pun jadi tambah semangat juga karena ditemani teman-teman semua. Dan ini selanjutnya aku lap-lap meja makannya juga ya teman-teman. Ini lebih tepatnya sih nggak meja makan ya, karena ya cuman meja gini aja teman-teman, jadi tempat lauk aja, nggak ada kursi makannya. Jadi kami itu senangnya kalau makan itu di bawah ya teman-teman, jadi lebih enak aja kalau duduknya itu di bawah gitu. Dan selanjutnya setelah lap-lap meja ini aku mau sapu-sapu lantainya dulu ya teman-teman, karena kotoran dari meja itu sudah turun semua kan, jadi langsung saja disapu. Jadi antara meja sama lantainya itu semuanya bersih gitu teman-teman. Dan ini sapu-sapunya sudah sampai depan saja, dan cuaca di sini hari ini cukup panas ya teman-teman. Gimana di daerah teman-teman nih, hujan apa panas? Karena sekarang ini sudah masuk musim penghujan gitu ya teman-teman. Sudah sering hujan, jadi ya tetap disyukuri aja, baik itu panas maupun hujan, karena kita pun sebagai manusia kadang kalau dikasih panas minta hujan, kalau dikasih hujan minta panas gitu ya teman-teman. Jadi untuk sekarang ini yang perlu kita jaga ya kesehatan aja ya teman-teman. Dan setelah sapu menyapu di dalam rumah, ini selanjutnya aku sapu menyapu di samping rumah ya teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini sampah daun mangganya banyak banget.
banget karena sudah beberapa hari ini aku nggak sapu bagian sini ya teman-teman, karena beberapa hari kemarin itu hujan, setiap sore itu hujan, jadinya yang nggak aku sapu gitu teman-teman. Kadang kalau aku lagi capek, lagi males, yang nggak aku sapu, nunggu mood aku mau aja untuk nyapunya gitu teman-teman. Dan kemarin itu tuh sore hari hujan deras banget ya teman-teman, bercampur sama petir, dan alhasil parabola di depan rumah aku itu kena petir gitu ya teman-teman. Jadi mau nggak mau aku ya harus ganti parabola. Ujung-ujungnya suami aku lebih milih parabola yang kecil yang ditaruh di atap rumah gitu teman-teman, daripada parabola yang seperti sebelumnya gitu yang besar aku taruh di depan rumah gitu. Jadi untuk parabola sama digitalnya itu ganti semua karena udah nggak bisa nyala ya teman-teman, udah kebakar kayaknya. Jadinya ya begitulah, kalau musim hujan gitu kita harus lebih berhati-hati gitu ya teman-teman. Padahal kita tuh nggak nonton TV, tapi kita nggak mencabut colokannya gitu teman-teman. Dan besok-besok sih langsung dicabut colokannya ya, biar nggak kena petir lagi ya teman-teman. Alhamdulillahnya cuman parabola sama digitalnya aja, TV-nya nggak kena, karena ya cukup mahal aja untuk ganti parabola sama digitalnya gitu ya teman-teman. Dan kalau TV-nya juga kena kan otomatis tambah biaya lagi, tapi untungnya TV-nya nggak kena, cukup parabola sama digitalnya aja. Jadi yang diganti ya parabola sama digitalnya aja ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang pakai parabola atau antena TV di atas rumah, di luar rumah, harusnya dicabut ya, jangan lupa nggak dicabut ya teman-teman. Dan yang seperti teman-teman lihat di bagian samping sebelah sini ini rumputnya sudah tinggi-tinggi ya teman-teman. Jadi nunggu suami aku mau nyemprot-nyemprot aja ya, karena aku lagi males buat cabutin rumput ya teman-teman. Nggak tahu kenapa aku paling males cabutin rumput karena becek gitu teman-teman. Dan ini aku sapu-sapu sekedarnya aja karena nggak bisa disapu, lengket dengan tanah yang basah gitu teman-teman. Dan setelah sapu-sapu di samping rumah, selanjutnya ini aku mau sapu-sapu di depan rumah juga. Kalau di depan rumah ini nih sudah dicabutin sama suami aku ya teman-teman. Yang tinggi-tinggi aja, yang pendek-pendek nggak dicabutin karena susah. Di sini itu tipenya rumputnya itu rumput yang susah untuk dicabut gitu teman-teman. Jadi mesti pakai cangkul gitu. Jadinya yang dicangkuli yang besar-besar aja, yang kecil-kecil enggak gitu teman-teman. Di depan ini sih lumayan bersih ya, nggak ada sampah yang terlalu banyak. Lagian kalau di bagian depan ini airnya pun mengalirnya ke belakang gitu teman-teman. Jadi di depan ini cepat kering, sedangkan di belakang itu selalu becek gitu kalau musim hujan gitu teman-teman. Dan ini aku sapu-sapu sekadarnya aja, aku ambil sampah-sampahnya aja ya teman-teman. Dan ini aku sampainya sampai sini aja teman-teman, gak sampai sana karena sana biasanya disapu sama anak gadis di depan rumah ibu mertua aku. Jadi anak gadis itu tinggal sama ibu mertua aku ya teman-teman, dan ibu mertua aku tinggal sendirian sedangkan bapak mertua aku sudah meninggal gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa nggak tinggal sama-sama aja bun, kan
sendirian gitu ya. Kalau untuk tinggal sama-sama enggak ya teman-teman, karena kami sudah punya rumah masing-masing. Ibu mertua aku juga ada rumah, aku juga sudah punya rumah sendiri. Dan kalau mau tinggal sama-sama pun di rumah aku itu kamarnya cuma satu, sedangkan di rumah ibu mertua aku ada 3 kamarnya. Jadi otomatis yang mau tinggal di rumah aku itu nggak bisa gitu teman-teman. Dan lanjut, setelah selesai beres-beres sapu rumah, sapu halaman samping, sapu halaman depan, dan selanjutnya ini aku mau masak untuk makan siang ya teman-teman. Jadi masakan hari ini sederhana sekali, aku mau bikin asam pedas ikan patin. Mumpung hari ini cuacanya panas sekali ya teman-teman, jadi cocok banget kalau lauk makan siangnya itu asam pedas kayak gini ya, asam-asam segar, pedas, itu enak sekali teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mencoba atau yang ingin mencoba resepnya akan aku tulis di sini ya. Jadi jangan lupa untuk dicatat ya teman-teman. Biasanya kalau di sini itu disebutnya asam pode gitu teman-teman. Tapi kalau bahasa Indonesianya sih asam pedas gitu aja. Dan ini bahan-bahannya, jadi jangan lupa dicatat ya. Setelah bumbu-bumbunya dihaluskan, langsung saja ditumis-tumis dan dimasukkan serai, daun kunyit, daun jeruknya ya teman-teman. Dan tidak lupa juga dikasih asam kandis gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak ada asam kandis, boleh dikasih asam jawa ya. Dan kalau sudah bumbunya sudah matang, langsung saja untuk dikasihkan air secukupnya saja ya teman-teman, tergantung selera teman-teman di rumah. Mau kuahnya yang banyak atau sedikit terserah teman-teman ya. Tapi menurut aku lebih enak kalau kuahnya banyak, dimakannya pakai kuah yang banyak-banyak gitu teman-teman. Dan ini bisa dimasak dengan ikan patin, ikan nila, ikan sungai lainnya. Tapi nggak cocok kalau dimasak dengan ikan lele gitu teman-teman. Jadi kalau aku sih sering masaknya ini ikan patin atau ikan nila gitu aja teman-teman. Bagi teman-teman boleh pakai kedua ikan itu, atau silakan pakai ikan-ikan yang lainnya seperti ikan sungai, misalnya ikan mujair atau ikan yang kecil-kecil, itu juga bisa ya teman-teman. Dan ini setelah airnya mendidih, langsung saja untuk dimasukkan ikan patinnya ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai 2 kepala ikan patin yang dibelah jadi 4, terus sama badan-badannya gitu ya teman-teman. Berhubung ini aku bikinnya untuk sekali makan aja, jadinya yang aku masukkan cukup 2 kepalanya saja dan beberapa potong daging gitu ya teman-teman. Dan ini dimasak sampai ikannya matang, dan jangan sering dibolak-balik ya teman-teman, takutnya ikannya hancur karena ikannya ini ikan mentah langsung dimasukkan gitu aja, nggak digoreng dulu. Bagi teman-teman yang nggak suka atau nggak pernah makan ikan mentah langsung direbus kayak gini, boleh digoreng dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk dikasih bumbu ya teman-teman, seperti garam, penyedap, dan juga gula. Dan ini berhubung sudah matang, rasanya sudah pas, dan langsung saja aku masukkan bahan yang terakhir, yaitu tomat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak mau dikasih tomat, boleh dihilangkan tomatnya. Ini untuk penambah rasa aja, dan biar asamnya itu bertambah seger gitu ya teman-teman. Dan ini sudah matang, siap untuk disajikan dan siap juga untuk disantap gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah masak resep ini, silahkan mencoba ya teman-teman. Semoga teman-teman suka, dan ini rasanya enak banget teman-teman.
Dan masakanku untuk makan siang sudah matang, sudah jadi, dan videonya sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menemani kegiatanku hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.